Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan makalah kami terkait dengan implementasi text mining pada Twitter dengan algoritma K-means clustering untuk klasifikasi sentimen terhadap kenaikan sembako. Saya Rahmatul Hayati dan rekan saya Pak Budi Rahmat Setiawan. Sebelumnya terima kasih kami ucapkan kepada dosen pengampu kita, Pak Dr. Wahyudi STMT yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Adapun latar belakang kami mengambil materi ini itu adalah ramainya aplikasi sosial media yang menyediakan artikel dalam bentuk online memang memudahkan pengguna dalam mengetahui peristiwa terkini. Namun berlimpahnya konten yang dihasilkan oleh setiap situs berita dapat menyulitkan pengguna dalam menerima setiap informasi yang dihasilkan. Akibatnya pengguna dapat terjebak dalam berita yang melimpah. Nah, di Indonesia tidak pernah lepas dari masalah kenaikan sembako, di mana beberapa produk sembako mengalami kenaikan, di mana salah satu harga minyak goreng sudah melambung tinggi mulai dari bulan Desember tahun 2021. Nah, kalau kita lihat dari kondisi saat ini, harga cabai merah, bawang merah juga melambung tinggi. Kenaikan sembako tersebut terjadi juga karena kebutuhan masyarakat yang meningkat. Namun, pada beberapa tahun yang terakhir diperparah dengan situasi pandemi, di mana secara ekonomi masyarakat saat ini pendapatannya turun drastis dan bahkan kehilangan pekerjaannya. Dengan melihat kondisi yang seperti ini, di mana tidak terlepas dari kenaikan sembako, hal ini harus segera diselesaikan oleh pemerintah dalam waktu yang cepat. Dengan adanya kenaikan untuk beberapa kenaikan sembako, maka perlu mengidentifikasi bahan sembako yang prediksi yang selalu mengalami kenaikan seperti itu. Adapun rumus masalah ini adalah berdasarkan dari belakang tersebut di atas, maka dapat kami rumuskan permasalahannya sebagai berikut, yaitu bagaimana metode clustering dengan algoritma K-means untuk teks analitik dengan keyword kenaikan sembako. Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melakukan teks analitik atau text mining dengan dataset yang diambil dari Twitter, sehingga dapat diketahui kata-kata dari keyword dari masing-masing cluster. Adapun tujuan text mining ada 3. Yang pertama yaitu mengubah data teks menjadi informasi yang berkualitas tinggi dan atau informasi tindak lanjut. Yang kedua yaitu meminimalkan upaya manusia pada mengkonsumsi data teks. Yang ketiga, menginput pengetahuan untuk pengambilan keputusan yang optimal. Selanjutnya, manfaat text mining ada 4. Yang pertama yaitu membantu pengambilan keputusan, yang kedua membuat prediksi, yang ketiga membantu perencanaan, yang keempat mengurangi biaya. Next. Nah, yang pertama clustering algoritma dengan K-means. K-means clustering yaitu adalah salah satu algoritma analisis cluster atau cluster analisis non-hierarki, di mana analisis cluster ini merupakan salah satu alat untuk mengelompokkan data berdasarkan paralel atau fitur. Nah, tujuan dari K-means clustering seperti metode cluster lainnya itu adalah untuk mendapatkan kelompok data dengan memaksimalkan kesamaan karakteristik dalam cluster dan memaksimalkan perbedaan antar cluster. Nah, algoritma K-means clustering mengelompokkan data berdasarkan jarak antara data terhadap titik sentroid cluster yang didapatkan melalui proses berulang, di mana analisis perlu menentukan jumlah K sebagai input algoritma. Metode algoritma K-means clustering dengan langkah-langkah sebagai berikut. Langkah pertama yaitu tentukan jumlah cluster atau K. Dalam contoh ini kita tetapkan bahwa K-nya itu ada 3. Langkah 2, pilih titik acak sebanyak K. Titik ini merupakan titik seed dan akan menjadi titik centroid proses pertama. Nah, titik ini tidak harus titik data kita. Langkah yang ketiga yaitu label semua data berdasarkan titik sentroid terdekat, di mana semua data diberikan label mengikuti titik sentroid dari setiap klaster. Perhitungan jarak ini bisa menggunakan algoritma jarak tertentu secara default dilakukan dengan Euclidean distance. Nah, langkah yang keempat,
tentukan titik sentroid baru berdasarkan klaster yang terbentuk, di mana titik sentroid selanjutnya berpindah ke lokasi sentroid setiap klaster yang telah terbentuk. Nah, langkah yang kelima yaitu label ulang data berdasarkan jarak terdekat terhadap sentroid baru. Langkah ini merupakan langkah yang sama dengan langkah yang ketiga. Nah, di sini kita perhatikan titik data yang diberikan tanda panah yang berubah dari klaster merah ke klaster biru. Langkah yang keenam yaitu ulangi langkah 4 dan langkah 5 sampai tidak ada pergerakan lagi. Nah, ini dilakukan secara berulang, di mana algoritma akan mencari lokasi sentroid baru dan melabel data berdasarkan sentroid tersebut sampai mendapat hasil final. Nah, di sini tidak ada lagi perpindahan sentroid dari setiap klaster, seperti itu. Nah, terkait dengan Twitter, di mana Twitter adalah sebuah situs jejaring sosial yang sedang berkembang pesat saat ini karena pengguna dapat berinteraksi dengan pengguna lainnya dari komputer ataupun perangkat mobil mereka dari manapun dan kapanpun. Nah, setelah diluncurkan pada bulan Juli tahun 2006, jumlah pengguna Twitter meningkat sangat pesat. Pada September 2010, diperkirakan jumlah pengguna Twitter yang terdaftar sekitar 160 juta pengguna, bersumber dari Chiang 2011. Nah, Twitter mengalami pertumbuhan yang pesat dan dengan cepat meraih popularitas di seluruh dunia. Hingga bulan Januari 2022, terdapat lebih dari 500 juta pengguna Twitter terdaftar di Twitter. 200 juta diantaranya adalah pengguna aktif. Twitter memiliki 18,45 juta pengguna di Indonesia pada awal tahun 2022. Pada tahun April 2010, jumlah tweet yang diposting mencapai 55 juta tweet per hari. Nah, kemudian pada tahun 2011 tercatat rata-rata sekitar 140 juta tweet yang telah dikirimkan oleh pengguna Twitter. Nah, berbagai macam manfaat dapat diperoleh dari tweet, dimulai dari event detection atau deteksi kejadian, salah satunya bencana alam, prediksi pergerakan pasar saham, prediksi pemilu, hingga penyebaran penyakit di suatu wilayah. Pada awal tahun 2022, pengguna Twitter mengirimkan lebih dari 500 juta kicauan per hari, dan Twitter menanggapi lebih dari 1,6 miliar permintaan pencarian per hari. Seperti itu. Twitter API. API atau yang biasa disebut aplikasi programming interface adalah suatu program atau aplikasi yang disediakan oleh pihak developer tertentu agar kita atau pihak pengembang aplikasi lainnya dapat lebih mudah mengakses aplikasi tersebut. Nah, intinya API ini berfungsi sebagai jembatan antara aplikasi satu dengan aplikasi yang lain, seperti itu. Nah, Twitter API yaitu sebuah aplikasi yang diciptakan oleh pihak Twitter agar mempermudah pihak developer lain untuk mengakses informasi web Twitter tersebut. Nah, untuk mengakses API tersebut dibutuhkan kunci atau customer key dan customer secret. Seperti itu. Next. Nah, mungkin demikian untuk teorinya. Selanjutnya, untuk proses rapid miner yang bersumber dari Twitter akan disampaikan oleh rekan saya, Pak Budi Kurniawan. Silakan Pak Budi. Terima kasih Bu Eti. Baiklah, kami dari kelompok 7, saya Budi Rahman Setiawan, melanjutkan untuk makalah text mining ini. Kita menggunakan aplikasi rapid miner. Langkah pertamanya tentu kita membuka aplikasi rapid miner itu tersendiri. Seperti yang dapat kita lihat. Kemudian kita coba koneksikan aplikasi rapid miner ini dengan Twitter, di mana kita harus membuat koneksi dengan Twitternya. Di sini dapat kita lihat Twitter koneksi, kita kasih nama, kemudian lanjutkan dengan kita create. Kemudian dari hasil tersebut kita akan mendapatkan token yang didapatkan dari Twitter. Kemudian token ini kita kopikan ke dalam aplikasi rapid miner. Kemudian kita coba akses token tersebut.
Kemudian kita juga dapat melakukan test connection. Nanti kalau di sini berhasil, nanti akan ada informasi teks test successful. Artinya di sini Twitter sudah terkoneksi dengan RapidMiner sudah terkoneksi dengan Twitter. Kemudian kita melakukan settingan pada aplikasi Twitter itu sendiri, di mana yang menjadi kunci adalah query-nya. Kami kelompok 7 keywordnya adalah kenaikan sembako. Jadi kenaikan sembako di sini kita setting di Twitter sebagai query-nya. Kemudian limitnya kita buat 1000. Nah, mungkin untuk settingan Twitter seperti itu. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita mengambil operator select attribute. Select atribut, kemudian kita melakukan settingannya. Di sini kita memilih select atributnya itu ID dan teks. Kemudian selangkah selanjutnya kita mengambil operator replace. Di sini kita mengambil 3 replace, di mana replace 1 digunakan untuk menghapus URL. Di sini settingannya adalah replace word-nya kita isi http $ES besar plus. Itu untuk settingan di replace 1-nya. Kemudian untuk replace 2 kita menggunakan untuk menghapus semua repeat. Di sini yang akan kita replace settingannya adalah RT spasi S besar plus. Di sini pilihannya itu atribut filter tipenya single, kemudian atributnya adalah teks. Itu untuk settingan replace yang kedua. Untuk yang replace ketiga itu gunanya adalah untuk menghapus yang menandakan akun. Seperti ada di depannya ada add. Jadi di sini replace word-nya kita isi dengan add /s tanda plus. Kemudian kita ambil operator remove duplicate, di mana fungsinya adalah untuk menghilangkan data yang sama. Jadi settingannya adalah atributnya adalah single, atribut filter tipenya single, atributnya teks, kemudian maaf itu tadi untuk yang replace ya. Kalau untuk remove duplikat tidak ada. Kita lanjut saja. Di sini kita harus memasukkan operator write Excel, di mana datanya ini akan dibuat atau di-create dalam format Excel. Nah, seperti ini kita akan menyimpan format Excel-nya yang kita simpan di sini adalah di RapidMiner local repository, kemudian ada practicum UAS clustering. Di sini file Excel-nya disimpan dengan nama data tweet kenaikan sembako. Kemudian setelah semuanya kita lakukan koneksikan, kita setting, kemudian kita jalankan prosesnya. Lalu simpan semua operator yang telah dirancang tersebut dalam folder yang telah dibuat dengan nama collect tweet. Di sini dapat kita lihat di sebelah kiri ini kita sudah menyimpan dengan nama collect tweet. Kemudian setelah itu kita buat proses baru untuk melakukan text analysis dengan metode clustering menggunakan algoritma K-means. Yaitu kita buat dengan kita lakukan new process pada RapidMiner-nya. Kemudian kita impor file Excel yang kita buat tadi, kita ambil, kita impor, dan hasilnya dapat kita lihat di sini. Ini adalah file Excel yang kita create tadi. Kemudian lakukan prosesnya sampai selesai, dan data ini nantinya akan dilakukan analisis dengan menggunakan algoritma K-means. Untuk untuk melakukan analisis ini, langkah yang pertama itu kita data tweet tadi kita ambil, yang langkah pertama. Kemudian
ambil operator nominal text yang ada di menu operator dan hubungkan dengan data tweet. Jadi di sini kita ambil operatornya adalah nominal text. Kita koneksikan dari data tweet tadi ke nominal text. Kemudian di sini juga kita lakukan pilih operator select attribute. Select attribute di sini settingannya adalah atribut filter tipenya adalah single, atributnya adalah text. Kemudian langkah selanjutnya adalah operator proses dokumen from data. Jadi setelah itu kita mengambil operator proses dokumen from data dari menu seperti yang nampak ini sini, yang warnanya beda di sini. Kemudian lakukan settingan pada proses dokumen from data tersebut dan pilih beberapa dari proses dokumen itu. Jadi dari proses data dokumen from data itu ada berapa proses yang ada di dalamnya. Kali ini kita mengambil beberapa prosesnya. Yang pertama itu tokenize. Kita ambil pilih tokenize. Tokenize itu operasi memisahkan teks menjadi potongan-potongan berupa token, bisa berupa potongan huruf, kata, atau kalimat sebelum dianalisis lebih lanjut. Entitas yang bisa disebut dengan sebagai tokenize misalnya kata, angka, simbol, tanda baca, dan lain sebagainya. Kemudian setelah tokenize, langkah selanjutnya adalah kita ambil operator transform case. Transform case ada dengan fitur transform case, kita dapat secara otomatis mengubah semua huruf pada teks menjadi huruf kecil semua atau menjadi huruf kapital semua. Pada makalah kita ini, semua huruf dirubah ke dalam huruf kecil karena mayoritas teks berupa tulisan opini yang sebagian besar merupakan huruf kecil semua. Kemudian langkah selanjutnya itu kita melakukan memilih operator filter stopwords dalam kurung dictionary, karena di sini filter stopwordnya kita menggunakan bahasa Indonesia, sehingga pilihan kita adalah di sini adalah filter stopword dictionary. Kemudian lakukan settingan pada filter stopword tersebut. Dengan fitur ini, maka teks sebelum diklasifikasikan dihilangkan dulu teks yang tidak berhubungan dengan analisa sentimen, sehingga dimensi teks akan berkurang tanpa mengurangi sentimen dari teks tersebut. Untuk filter teks stopword ini, settingannya encodingnya itu UTF-8. Kemudian kita pilih langkah selanjutnya adalah memilih operator filter token by length. Di sini settingannya minimal karakternya ada 4, kemudian maksimal karakternya ada 25. Proses yang kita sampaikan dari A sampai E tersebut dinamakan proses TF-IDF atau Term Frequency Inverse Document Frequency. Yaitu merupakan metode pembobotan dalam bentuk integrasi antar term frekuensi dengan inverse dokumen frekuensi. Metode TF-IDF digunakan pada penelitian ini untuk memilih fitur sebagai hasil ringkasan dengan penerapannya pada seleksi fitur bobot kata. Jadi settingan untuk proses dokumen from data ini di sini kita melakukan ada 4. Kemudian setelah selesai, kita kembali lagi ke proses dan pilih metode clustering menggunakan algoritma K-means dengan mengambil K-means yang pada menu operator ini, kita mengambil K-means-nya dan kita melakukan settingan parameternya, yaitu di mana K-nya itu 4, kemudian max range-nya ada 20, kemudian max optimization step-nya ada 100. Langkah selanjutnya adalah menambahkan cluster model visualizer yang gunanya adalah untuk memodelkan cluster yang akan kita buat. Di sini nampak kita menambahkan cluster model visualizer. Setelah semua settingan operasional selesai, kita jalankan prosesnya. Nah, dari hasil yang proses tadi, nampak di sini terbentuk 4 cluster. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 di sini. Di sini nampak klasternya. Sudah terbentuk klaster sebanyak 4.
Kemudian kita tambahkan agregat dari menu operator. Jadi dari menu operator kita tambahkan agregatnya. Di sini adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi. Karena fungsi agregat adalah salah satu operator yang paling penting untuk pencampuran data. Dalam kasus ini agregat mengelompokkan data. Jadi kita tambahkan agregat. Kemudian juga kita tambahkan transpose pada menu operator yang berfungsi mengubah baris menjadi kolom. Jadi pada menu operator ini kita ngambil transpose, kemudian kita taruh di sini, kemudian kita hubungkan semuanya. Kemudian pada menu agregat kita melakukan settingan. Settingannya adalah value tipenya adalah real. Kemudian atribut filter tipenya adalah value tipenya adalah real. Itu adalah untuk settingan agregat. Langkah selanjutnya adalah lakukan settingan pada agregat melakukan select atribut yaitu cluster. Jadi biar nanti nampak hasil clusternya, maka pada atribut ini kita melakukan settingan atributnya dengan memilih di sini sebelumnya ada di sini cluster. Di sini kita pindahkan untuk kita pilih menu klasternya. Dan kita jalankan prosesnya, maka di sini akan nampak ada ID dan ada sudah terbentuk klaster. Kemudian lakukan edit pada hasil dengan turbo prep. Jadi hasil tadi dapat kita edit dengan menggunakan turbo prep dengan langkah-langkah sebagai berikut, yaitu tahap satunya itu pada tab transform. Jadi di sini nanti ada tab transform. Kemudian pada tahap keduanya pada kolom 1 ini kita lakukan edit filter dengan format sebagai berikut. Kolom 1 ini kita lakukan edit filternya itu does not equal, kita menghilangkan cluster 0. Langkah selanjutnya kita melakukan rename pada semua kolom, baik itu kolom 1 sampai kolom 5. Yang sebelumnya itu AL1 kita ganti menjadi cluster 1. Cluster 1, kemudian cluster 2, cluster 3, cluster 4, dan di sini yang terakhir, kolom terakhir adalah kata kunci. Kemudian kita lakukan proses replace pada kolom kata kunci. Di sini dapat kita lihat, di sini ada average, ada tanda dalam kurung, buka kurung dan tutup kurung, maka kita perlu melakukan replace pada kolom kata kunci. Di sini dapat kita lihat, kita replace average-nya yang buka kurung dulu. Kemudian kita lakukan juga proses replace pada kolom kata kunci yang tutup kurungnya di sini, replace. Kemudian lakukan perbaikan nilai pada kolom cluster 1 sampai 4. Jadi di sini karena nilainya di sini ada yang yang tidak teratur, maka kita perlu melakukan perbaikan nilai pada kolom 1 sampai dengan kolom 4. Clusternya cluster 1 yang sudah di rename tadi. Kemudian prosesnya di sini change type. Jadi change to member. Jadi setelah kita lakukan, kita play, hasilnya seperti ini, sudah mulai teratur isi dari poin-poin nilai yang ada pada cluster 1 sampai 4 tersebut. Setelah selesai kita lakukan settingan itu, kita lakukan commit transformation dan hasilnya sebagai berikut. Jadi tadi setelah kita setting, kita commit dan hasilnya seperti berikut. Kemudian hasilnya tersebut dapat kita lihat dengan grafik, di mana hasil dari klaster 1 kata-kata yang sering di-tweet adalah pemerintah. Kemudian pada klaster 2 di sini nampak kata-kata yang lebih besar dari kata-kata yang lain itu adalah wajar. Kemudian pada klaster 3 yang lebih dominan tweetnya adalah kata-kata kaget. Kemudian hasil dari klaster 4 di sini yang besar katanya yang sering ditweet itu rakyat. Jadi hasil rincian dari klaster tersebut adalah
Untuk cluster visualization atau kita yang menggunakan Cummins clusteringnya itu, cluster 0-nya ada 46 item, cluster 1 33 item, cluster 2 25 item, cluster 3 23 item. Dan juga dapat di sini centroid cluster modelnya. Ini dapat kita lihat hasil exam set transpose-nya. Kemudian data kesimpulan yang dapat kita ambil di sini adalah dari proses cluster 1 pemerintah menunjukkan stability-nya 53,9%. Kemudian dari proses cluster 2 wajar menunjukkan stability 95,68%. Kemudian dari cluster 3 kata kaget menunjukkan stability-nya 25,93%. Kemudian cluster 4 rakyat menunjukkan stability 38,89%. Jadi kesimpulannya adalah secara keseluruhan dari hasil analisa di cluster 1, 2, 3, dan 4 untuk pemerintah dan wajar dengan stability 53,09% dan 95,6%, 95,68%, dan cluster 3 dan 4 kaget dan rakyat dengan stability 38,89%. Yang dapat disimpulkan adalah pemerintah harus mengambil kebijakan dalam menangani kenaikan sembako, dan dari hasil di atas kenaikan sembako dinilai adalah tahap wajar. Sekian dari saya yang terkait dengan praktek dari aplikasi Rapid Miner. Kita serahkan kembali kepada Bu Yati. Terima kasih Pak Budi. Baiklah Bapak Ibu, demikian presentasi dari kelompok 7. Salah kata, saya Rahmatul Hayati dan rekan saya Pak Budi Kurniawan. Mohon maaf, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.